Di desa terpencil di kaki Gunung Kawi, terdapat sebuah keluarga yang bernama keluarga Wijaya. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki, Bayu dan Adi. Kehidupan keluarga Wijaya sebelumnya berjalan normal saja. Sampai usaha toko kelontong, mereka mulai bangkrut. Hutang menumpuk di sana-sini, bahkan sampai mengancam akan merampas rumah yang mereka tinggali. Ayah dan ibu Wijaya merasa sangat tertekan. Mereka merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran finansial. Suatu hari, seorang kerabat jauh datang berkunjung dan bercerita tentang pesugihan di Gunung Kawi. Menurutnya, banyak orang yang berhasil kaya raya setelah melakukan ritual pesugihan di sana. Ayah dan ibu Wijaya mulai tertarik dan berpikir ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga mereka. Meskipun mereka tahu risikonya, mereka merasa tidak punya pilihan lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi dan melakukan pesugihan. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka sampai di kaki gunung yang penuh dengan mitos dan cerita mistis. Di sana, mereka bertemu dengan seorang dukun yang akan memandu mereka dalam melakukan ritual tersebut. Sang dukun memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk memberikan sesajen dan menyembelih seekor ayam hitam di tengah malam. Dengan hati yang berdebar-debar, ayah, ibu, dan kedua anaknya mengikuti semua instruksi sang dukun. Malam itu, mereka menyalakan lilin dan dupa, lalu menyembelih ayam hitam sebagai persembahan. Setelah ritual selesai, sang dukun memberitahu mereka bahwa mereka harus menunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Beberapa hari kemudian, kehidupan keluarga Wijaya mulai berubah. Toko kelontong mereka yang sebelumnya sepi mendadak ramai pembeli. Hutang-hutang mereka secara ajaib terlunasi, dan bahkan mereka mulai mendapatkan banyak uang lebih. Awalnya, mereka merasa sangat bahagia dan bersyukur. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Malam pertama setelah mereka mendapatkan kekayaan, Bayu, anak sulung keluarga Wijaya, mulai merasakan hal aneh. Dia merasa seperti diawasi dan mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Suara itu semakin jelas setiap malam, dan seringkali dia melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Pada awalnya, Bayu mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, bayangan dan suara-suara itu semakin sering muncul dan semakin mengganggu. Tak lama kemudian, Adi, anak bungsu keluarga Wijaya, juga mulai mengalami hal yang sama. Dia melihat sosok misterius yang berdiri di ujung tempat tidurnya setiap malam. Sosok itu tidak pernah bergerak atau berbicara, hanya berdiri diam dengan mata yang memandang tajam ke arahnya. Adi menjadi sangat takut dan sulit tidur. Dia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa itu mungkin hanya mimpi buruk saja. Suatu malam, ayah Wijaya juga mengalami kejadian yang sama. Saat dia sedang duduk sendirian di ruang tamu, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, dan ayah Wijaya merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya seolah-olah tertahan di tenggorokannya. Sosok itu kemudian menghilang begitu saja. Ketakutan mulai merasuki keluarga Wijaya. Mereka menyadari bahwa ini adalah akibat dari pesugihan yang mereka lakukan. Sosok-sosok misterius itu datang untuk menagih bayaran atas kekayaan yang mereka dapatkan. Ayah dan ibu Wijaya mulai mencari cara untuk menghentikan teror ini, tetapi tidak ada yang bisa memberikan solusi yang pasti. Suatu malam, ibu Wijaya bermimpi didatangi sosok misterius yang sama. Dalam mimpinya, sosok itu berkata bahwa mereka harus memberikan korban sebagai bayaran. Korban itu haruslah salah satu dari anggota keluarga mereka sendiri. Ibu Wijaya terbangun dengan keringat dingin dan menceritakan mimpinya kepada suaminya. Mereka merasa sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketegangan dalam keluarga Wijaya semakin memuncak.
Setiap malam, sosok-sosok misterius itu semakin sering muncul dan semakin menakutkan. Bayu dan Adi menjadi semakin ketakutan dan sulit tidur. Ayah dan Ibu Wijaya merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pesugihan tersebut. Pada akhirnya, keluarga Wijaya memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi dan meminta bantuan sang dukun untuk menghentikan teror ini. Namun, saat mereka tiba di sana, sang dukun sudah tidak ada lagi. Mereka hanya menemukan sebuah catatan yang tertinggal di gubuknya. Dalam catatan itu, tertulis bahwa teror ini hanya bisa dihentikan jika mereka rela mengorbankan salah satu dari anggota keluarga mereka. Keluarga Wijaya merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak sanggup mengorbankan salah satu dari mereka sendiri. Hingga hari ini, keluarga Wijaya masih hidup dalam ketakutan dan teror. Mereka terus dihantui oleh bayangan hitam yang datang menagih bayaran atas kekayaan yang pernah mereka dapatkan.